Sumemburat pampang wetan kolowan cikang pinesti sedaya peparingi Gusti. Salah tingkah munomuni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama agemi ngaji. Mei dino Minggu, hari Minggu Legi 2024 sore ya. Di isyarah kita yaitu apa terus isyarah terus? Makame Isyarah ini terkait dengan isyarah tentang Nyai Subang Larang ya. Jadi ini kita sudah mengarah ke arah Gapura Selatan, Goto Abang, Simbol Jeruk ya, Tampa dan Brawijaya 5. Jadi ini kita menelusuri makam yang kita perkirakan adalah makam dari Nyai Subang Larang ya, istri dari Sulaiman. Siapa? Siliwangi ya. Ini sebenarnya makamnya siapa tidak tahu, cuma di situ ditulis makam atas angin. Tapi dari isyarah kami ini mengarah kepada makam Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Banji itu mengarah kepada Siliwangi dan Putri Aji Putih ya, Aji Putih, putri dari siapa jenenge Kyai Bentong ya, Syekh Bentong. Lah ini Nyai Subang Larang ini adalah putri dari Ki Buyut Manguntapa. Ini katanya bersaudara, kemudian dinikah dua-duanya. Belum kenal loh, percaya kurang gue. Kemarin itu apa terus gue makan pisang. Miki ngidingan mambengi ta. Makame iki lho tugel dadi loro ngono. Jadi Mas Agus bermimpi piye ndang ngono ya. Iki ki gak empene makam iki dadi loro, tugel dadi loro. Karo enek pesawat. Jadi Mas Blok. Tugel dadi loro. Pesawat teblok tugel Mas dadi Agus loro. ini bermimpi makam ini patah jadi dua. Ini loh makam ini loh ya. Kemudian sebelum bermimpi makam ini patah jadi dua, Mas Agus tuh melihat pesawat juga patah jadi dua, kan terus? Iya. Ya, pesawat ini menengok. Pesawat juga patah jadi dua. Sedangkan aku itu bermimpi tadi malam itu, aku seperti di sebuah lapangan. Aku ini seperti dipakai sayembara. Lah bajuku itu kok merah putih seperti baju bendera. Nah di lapangan tersebut itu sudah ada beberapa orang yang siap untuk beradu gelut gitu loh. Intinya ya aku ki dipakai sayembara untuk mendapatkan aku meledos. Nah terus dari isyarah ini mengarah kepada Nyai Subang Larang, di mana Siliwangi itu mendapatkan Nyai Subang Larang itu ada versinya kan lain-lain. Itu ada versi yang bilang bahwa raja di Singapura, iya. Singapurna itu punya anaknya Subang Larang ini dan mengadakan sayembara siapa yang bisa sayembara nih itu dijadikan suami bisa memenangkan sayembara akhirnya dijadikan suami. Nah ini aku dapatkan ini sesosok wanita yang tersenyum terus. Apa artinya mimpinnya Mas Agus? Ojo ado. Apa artinya ini? Rotok Reni. Rotok ini lo salah. Maisan. Dan kita salah malahan ngono. Malah rotok rono, kuwi matane tok sing ketok. Nah, ini lihat ini aku lihat ini ada sosok wanita ya. Ini kok pakaiannya kayak pakaian orang ngendi to gitu. Iki pakai kerudung kayak pakai ya, tak screenshot ya. Ini aku lihat sosok wanita. Jadi ini perkiraan kami adalah makamnya dari Belkis ya.
Weldis atau Nyai Subang Larang ya, nanti punya anak Kandita ya. Nah, dari putra dari Ki Buyut Manguntapa kan kenal, jadi sak kembaran, sak kembaran kakak beradik, satu Ki Buyut Manguntapa, satu Ki Bentong. Ki Kuro Selatan simbol jeruk dan simbol merah ya, boto abang. Nah, kita akan telusuri benarkah ini makam dari sesuai dengan petunjuk itu adalah makam dari Subang Larang ya. Aku melihat di sini ini kok seperti sosok terus, sosok perempuan, bener sosok perempuan terus, terus kelihatan dari depan ini tuh, salah. Betul. Ini adalah sosok wanita tersenyum memakai kerudung, guys. Aku gak ngerti dia memakai kerudung, terus. Mata nih, terus. Ya, ini sosok wanita tersenyum memakai kerudung gini, terus. Iki kok koyo ala nanti ya kerudungnya gitu, sing di apa ya, Turki ya, ala Turki. Oke, ini sosok perempuan. Ya, dulu kita pernah telusuri makam atas angin ini, tapi kan satu tahun yang lalu ya. Kenapa ini kita sebut makam atas angin? Kalau menurut data Ponker yang kami dapat atau kami kumpulkan, ini makam ini berada di atas gunung ya. Nah, gunung yang ditempati makam ini adalah gunung yang kita perkirakan adalah bekas dari asteroid ya, terus UFO ya. Bekas asteroid atau UFO yang jatuh dari langit ya. Kemudian jadilah bahtera kisah dari hancurnya menjadi pulau-pulau pecah kemana-mana ya. Jadi inti itu ada di sini, Pantera ada di sini, kemudian pecah kemana-mana. Jadi ada di Palembang, ada di Jawa Barat, ada di mana-mana kan. Makanya petilasan makamnya yang tepat di mana kan tidak tahu. Nah, ini mengatakan bahwa ini adalah makam dari Nyai Subang Larang ya, atau ibunda dari Campa ya. Nanti yang beristri oleh Brawijaya V atau Kandita ya. Oke, terus ini ada sosok perempuan ya. Ayo, buku keterangannya kalau kurang tak tambah nih. Kamu menuju makam. Kok kursi tak dos yang ditutupi kain putih dos? Hilang sitoke putih, sitoke iki. Loh. Terus di tengah situ ada satu titipan, kamu ambil dos di tengah-tengah dos. Subang Larang itu asu abang ya, asu merah, anjing merah. Tadi leluhur itu menggunakan simbol-simbol ya. Anjing itu ya kita. Loh. Apa dos? Apa dos? Tidak dos. Apa dos? Segitiga dos. Balik tahu dos. Tahu putih dos. Orang ngono. Ini. Nah, itu simbol dari tahu putih. Tahu pong ya. Tahu pong atau tahu putih. Ya, tahu putih atau tahu pong. Kalau siu banci kemarin kan apa simbolnya siu banci, tahu bacin ya. Tahu putih terus. Ya, ini nanti kepompong adalah simbol dari Campa dan Brawijaya V ya. Yo, terus kamu menuju ke arah iki loh, Maesan yang sebelah yang nggak ada tutupnya. Wah, saudara Pancel mati mendoa. Nah, iki kan namanya ya, cuma makam atas angin ngenedak ya. Ya. Iki aku melihat sesosok perempuan terus. Ini pakai mahkota terus, genah sing ini terus. Kok koyo payu hari koyo Ratu Kidul. Ini pakai mahkota terus. Payu. Sosok perempuan pakai mahkota terus. Kemudian nenggone apa iki dahinya ini ada seperti simbol kerbau ya. Seperti simbol sungu ini kerbau dulu, tapi itu mahkota tapi bentuknya menyerupai koyak sungu atau sungu itu apa terus? Sungu itu apa terus? Tanduk. Tanduk, seperti tanduk begini ya. Dan itu mahkota tinggi banget loh dos. Itu cewek ya.
Itu perempuan pakai mahkota ya. Iya kan. Serius. Ada satu titipan terus di pohon. Coba puteran pohon. Tak cari pohon sini. Nah, kayak. Nah, ini ada pohon yang aneh ya. Lihat ini seperti tekok kaduan terus. Tekok jauh terus. Dan nah, ini aku melihat seperti bajul buntung. Tapi kok orang ada kepala nih ya, Dos. Nah, ini simbol tidak ada kepala nih ya. Jadi ini mengarah ke Husan ya. Husan. Kalau kemarin Gapura Utara kan Hasan ya. Husan yang dipenggal kepalanya itu nggak ada kepala nih, Dos. Jadi itu kaki. Ya, itu kaki, kepalanya nggak ada, Dos. Tangannya tangannya dua ya. Jadi ini nggak ada kepala nih ya. Jadi ini kaki. Nah, terus buntut. Nah, terus. Nah, ini ke atas ya. Nah, ini ekornya di sini nih ya. Ini ekor ini. Iki ulo. Iki ekor dos iki, Dos. Iki ulo kan lho ki. Lah ya ular. Tapi ekornya melingkar ning kene Dos. Itu ekornya. Terus tadi ular campur bajul iku. Bajul iku apa bahasane, Dos? Bajul itu bahasanya apa, Dos? Boyo. Oh, buaya. Ya, ini dikatakan dengan buaya putih ya. Buaya putih kan selatan ya, Kediri ya. Berantas ya, Kediri ya. Buaya putih. Mitos buaya putih ya. Ini jadi tidak ada kepalanya ini, Dos. Coba, Dos. Nah, ini nggak ada kepalanya ya. Jadi sebatas pundak aja ini. Makanya tadi malam kamu mimpi makamnya patah jadi dua. Jadi ini simbol dari Husan ya. Atau Ki Ageng Pengging yang makamnya juga jadi dua kan. Atau juga Ganesha ya, Minak Jinggo itu kan kepala di bunga penggaya cucu Nabi Husan ya, mengarah ke Husannya ya. Kalau kemarin kan Hasan atau Raden Patah ya, sekarang ini mengarah kepada Husan ya. Jadi ini kosong. Ambil apa kue apa? Mas aku sambil nyoting sendiri soalnya Mbak Eli nggak ada. Gila. Oh, Dos. Panah, Dos. Iya. Panah, saudara. Lah, ini panah ya. Oh, sayembara panahan, Dos. Eling ora sing ning gene menganu, Dos. Sing ning gene belik apa? Sing oleh panah ning gene belik apa? Belik Pantili ya? Iya, iki lho. Judul. Nah, ya kuwi apa? Judulnya ndang. Menganu. Jadi kita dapatkan panah ya. Jadi ini anak panahnya. Pasang. Nah, itu anak panahnya. Kan kono sing kono mang ngene slungute ngene ta, nek lincip kan. Iya. Nah, sing bilang, nah kayak kan ada lincipnya. Alah jumbo. Nah, kita dapatkan panah ya. Jadi ini simbol putri yang didapatkan dengan adu panah kayaknya ya. Nah, kan panah itu. Terus kepalanya itu terus. Iya. Itu apa? Kepala kuda kan? Kepala kuda kan? Alah Pegasus, bojone Sulaiman. Bener. Delok. Iku sing lincip. Itu yang lincip itu loh. Delok tuh. Iku kan ada lincipane. Nah, itu ada matanya yang hitam ini. Kemudian yang lincip ini adalah simbol dari Pegasus. Pegasus ini adalah simbol dari kudane Sulaiman. Ya, iki Belkis kudane Sulaiman. Iki bojone Sulaiman. Bojone Nabi Sulaiman alias bojone Siliwangi, Dos. Genah, Dos. Iki Pegasus, kita dapatkan Pegasus. Oke. Satu lagi, Dos. Anu, Dos. Orang yang kono, enggak di situ, Dos. Ya Allah, nang kono kae nang ngene. Aku ndelok kepala tok metongol ning kono ya Allah. Bukan di pohon, di makam. Di makam. Di makam tapi sing sebelah sana, Dos. Sebelah sana. 3 terus titipane. Nah, ning Celengkuwa kan kono dapat apa kamu? Itu di lubang itu dapat apa kamu di situ? Ada titipan 1 di situ. Di lubang. Terus jelas ini makamnya Belkis ya, Ratu Kidul ini. Berarti Ratu Kidul itu gak nih segala kidul sih di sini.
Dupo iki. Lengkukan. Udu sing sebelah sana. Kene apa kono? Kono lho mang lho, kono mang lho. Apa ana bolongan ta iku? Nah, iku lho. Cek bolongan iku lho. Bukan dupo kuwi. Nah, ada apa? Jangkrik bongkar-bongkar terus double jangkrik. Ada apa? Lah godhong. Gila. Kan kita masih seperti yang ranting daun-daun kering ngono. Gila toh? Oke toh. Sosok putri. Sosok putri pakai selendang ini loh. Ini loh, narik selendang ini lagi. Itu sosok putri naik kuda terus. Sosok putri naik kuda selendangnya terberang keraing ini loh. Ya kudanya kan Sulaiman. Dila balik dos. Iku lo jelas gambare. Coba lah nih. Kurang ini. Ini dalan kuwi dalan kayak kameramu cedekno. Dalan yang tekel ijo ku lho. Dalan yang tenang. Aile Semar. Tadi nih Semar dos. Sabdo kalau nake janji 500 tahun ya iki lah Belkis turun ke bumi. Semar terus tondong campur. Semar. Kuwi ning kuwi mang. Tapi kan Semar balik. Nah, aku mang kan lihat sosok wanita ning kono. Lihat cecekno, pas screenshot cecekno. Ya, tak gambari ya. Terus ada sosok wanita yang ning kono ya. Terus kamu ambil kainnya sedikit terus. Kain. Iki. Kainnya sedikit, tanda ini dibawa pulang ya. Kainnya sedikit nanti tanam di rumah ya. Belkis, kamu akan kita bawa pulang. Nyai Subang Larang, mohon maaf, akan kembali ke rumahmu. Ya. Akan kita satukan dengan Siliwangi di Sunan Kumbul ya. Jadi terus, kainnya, bisa oleh. Ambil satu pasir bungkus dengan kain itu terus. Si. Halo mak. Bisa. Terus jakne Sunan Kumbul terus kapan hari terus. Bancol terus. Terus kapan bancol jakne Sunan Kumbul ya kowe gak belum mandiri. Sama ngambil kainnya dong. Itu Sulaiman menangan lagi tadi gue. Suwi temen bocah iki ndelok kainnya aku. Dapat panen di kainnya dulu. Ndiro terus. Marino jumbo terus. Iki tak kei wedi lho, San. Jendelok sih toh. Ya bungkusan sik. Wis kok bungkus orang. Lho. Terus. Lintang kerti 100 ya. Nah, mas kawine. Sik. Balik. Kok kena angin terus. Terus bilang. Apa terus? Terus. Ki aku bro. Kepala sapi apa kepala kerbau itu? Itu kan simbol-simbolnya mereka. Sapi toh, dari dewe. Kebu Kanigoro toh. Ya, ada kaitan dengan kebu Kanigoro ya. Jadi kepala sapi atau kepala kerbau, makanya aku tadi lihat tanduk terus, ning kono terus. Simbol dari tanduk. Tanduk itu kan selatan. Gapura Selatan, Gapura Utara kan simbolnya pisang. Orang ada simbol tanduk kan, Petruk kan. Nah kalau Gapura Selatan ada simbol tanduk ya, terus tanduk campur atau tanduk atau pusaka bertanduk ya. Tanduk kerbau, simbol kerbau Minangkabau, simbol kerbau itu sapi, kerbau itu selatan.
Kebo Suro ya, Lembu Suro, Lembu Kanigoro. Nanti mengarah ke situ. Ya cukup iki kesimpulannya ya, tak tarik kesimpulan ya. Ini adalah makam dari Nyai Subang Larang atau istri dari Sulaiman. Istri dari Siliwangi ya. Ada juga disebut, ini nanti kesimpulan kami, Siliwangi itu adalah juga Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Jadi ini ada kaitannya dengan Belkis ya, yang nanti akan menurunkan putri Kandita ya, Putri Kandita, yang nanti akan menjadi istri dari Brawijaya dan menurunkan Husain atau Putra Kakang ya. Itu nanti akan jadi pewaris sah ya, Permaisuri. Permaisuri ini Brawijaya 5. Ya, untuk ini kesimpulannya adalah Putri Subang Larang ya, Nyai Subang Larang ya, istri dari Siliwangi ya, putra dari Ki Buyut Manguntapa, simbol dari Gapura Selatan, foto putih, foto abang, simbol dari Gapura Selatan, foto abang, gajah ya, yang dipenggal-penggal kepalanya. Kalau bendera itu warna merah ya, dan simbol dari jeruk. Yes, Dos. Turut berbelasungkawa untuk korban pesawat yang barusan jatuh ya tadi sore ya. Aku tidak bermaksud untuk mencari pembenaran apa yang menjadi isyarat kami ya. Aku sudah sebut di situ ya, ada 2 video ya. Video yang kemarin itu ada aku cuma mau sampaikan aja isyaratku hari ini tanggal 15 bulan 4 bulan 15 Mei ya 2024. Biru putih ya, simbol biru putih. Ada kaitannya dengan Syekh Bentong ya, pecahnya dari Syekh Bentong. Pecahnya isyarat Syekh Bentong ya. Di video awal itu aku sebut biru putih ya. Ini yang biru putih ya, ini teguran kecil aja ya. Ya, aku tidak mengharap dan tidak berharap semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi aku sudah sebut di situ ya, ada 2 video ya. Video yang kemarin itu ada bukti-bukti ya, bukti tentang biru putih dan simbol kereta, di mana kereta itu dimaknai bukan hanya kereta api ya, tapi kereta itu adalah di masa lalu itu adalah angkutan atau transportasi. Jadi semua jenis transportasi aku bilang kan begitu. Baru kemarin di mana videoku itu sama TikTok dibikin video ini konten sensitif begitu ya, karena di situ aku lampirkan bukti-bukti kecelakaan ya yang berkaitan dengan simbol biru putih, ternyata adalah anak-anak SMP ya, sama kebakaran sekolah itu juga biru putih. Nah hari ini kemarin baru aku bilang ini baru teguran kecil ya. Nah hari ini kemarin baru aku bilang ini baru teguran kecil ya, tidak bermaksud untuk mendahului kerso. Ini baru teguran kecil, tidak berharap untuk terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kan aku bilang begitu ya. Isyarat kami apa sih? Sebenarnya isyarat kami cuma membahas tentang Syekh Bentong atau pecahnya isyarat Syekh Bentong atau Syekh Payung. Payung ada kaitan dengan langit ya, kita tidak tanggap ternyata adalah pesawat juga yang jatuh. Atau memang aku beberapa hari ini membahas tentang Ki Dompu Awang. Dompu Awang itu sama dengan juga Syekh Bentong atau Syekh Gentong atau Syekh Payung. Dompu itu, dom itu pandom, pu itu putar, pandom yang memutar, awang-awang di awang-awang, atau pandom atau jarum yang memutar di langit. Kemudian aku kirimi adik video tentang helikopter, bahwa di Taiwan itu banyak helikopter, itu adalah simbol dari Dompu Awang-awang. Nah tadi pagi itu 4:30
kami memang mendapatkan isyarah setengah 5 pagi, setengah 6 ya, jam 5-an itu ada ini ya percakapan kami. Kami ada isyarah pesawat patah ya. Kita akan melakukan penelusuran ke makam atas angin yang kita perkirakan itu adalah makam dari istri dari Prabu Siliwangi ya. Terus pagi itu saya bilang mimpinnya kok pesawat patah jadi 2, terus makamnya patah jadi 2. Nanti kalau ke sana nanti pesawatnya jatuh pong gitu. Ini percakapannya ya ada ya. Jangan enggak lah. Memang kami melakukan penelusuran ke sana, benar-benar ke sana. Kita lakukan tadi jam 2-an kalau nggak salah ya. Gitu. Dan pesawatnya benar-benar jatuh. Dengan simbol biru putih ya, itu ada seleretnya biru putih ya. Ini tidak disiker so. Aku cuma tidak mau upload di TikTok ya, tapi aku upload di Facebook sama YouTube aja perjalanan kami. Ya cuma hanya di TikTok hanya dibully, tapi kok jadi kenyataan ya. Ya wallahu a'lam. Semoga semua tetap dalam lindungan Tuhan. Hati-hati, ini baru teguran kecil ya. Bantul, ban mentul-mentul itu bisa juga gempa. Mei dino Minggu, hari Minggu Legi 2024 sore ya. Ini terkait dengan isyarah tentang Nyai Subang Larang ya. Jadi ini kita kemarin itu apa pedes kue makan pisang niki ngitingan mambengi ta makame iki lho tugel dadi loro ngono. Jadi Mas Agus bermimpi piye ndang ngono ya. Iki ki nek empene makam iki dadi loro, tugel dadi loro. Karo enek pesawat. Jadi Mas Blok. Tugel dadi loro. Pesawat teblok tugel Mas dadi Agus loro. ini bermimpi makam ini patah jadi 2. Ini loh makam ini loh ya. Kemudian sebelum bermimpi makam ini patah jadi 2, Mas Agus itu melihat pesawat juga patah jadi 2 kan terus. Iya. Ya, pesawat ini loh menengah. Pesawat juga patah jadi 2. Sedangkan aku itu Pemirsa, sebuah pesawat latih jatuh di pinggir jalan raya dekat Sunburst BSD Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu 19 Mei siang. Berdasarkan video yang beredar, terlihat sayap bagian belakang pesawat bertuliskan PKIFP. Pesawat tersebut tampak hancur, bahkan puing-puing pesawat juga berserakan di lokasi. Kemudian beberapa meter dari pesawat tersebut terdapat satu orang yang tergeletak dan telah ditutup sebuah terpal. Korban belum diketahui apakah merupakan korban terluka ataupun korban jiwa. Kemudian lokasi jatuhnya pesawat tersebut juga dipenuhi warga yang ingin melihat kejadian. Dalam video lainnya, terlihat pula petugas kepolisian yang telah tiba di lokasi dan melakukan evakuasi. Tiga, ada berapa orang? 3. Jenazah saat ini tengah dievakuasi oleh pihak dari BNPB maupun dari pihak Inavis. Tampak juga satu mobil ambulan ini sudah disiagakan untuk bisa nantinya membawa korban dan juga melakukan autopsi untuk bisa nantinya dikembalikan kepada pihak keluarga. Tampak satu kantong jenazah ini sedang dalam proses pengangkatan ke dalam mobil dari ambulans.